sistem pendidikan terbaik 5 negara dan bagaimana pendekatan dan metode mengajarnya. Simak terus, dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, channel Suara Yuwito. Pendidikan ini merupakan batu penjuru dan kemajuan bagi masyarakat dan berbagai negara di seluruh dunia, dan telah mengembangkan sistem pendidikan yang unik dan efektif. Di sini kita akan membahas 5 negara yang terkenal dengan sistem pendidikan yang luar biasa dan menjelajahi proses mengajar dan belajar yang khas yang mereka terapkan di 5 negara. Satu itu negara Finlandia. Itu pendekatannya, itu sistem pendidikan Finlandia itu sering dipuji karena pendekatan yang berpusat pada sistem pada siswa dan minimnya pendekatan pada ujian standar. Sistem pendidikan ini mempromosikan kesetaraan dengan fokus pada pembelajaran terindividualisasi atau individual. Untuk metode pengajarannya itu guru Finlandia itu sangat berkualifikasi dan dipercayakan untuk merancang kurikulum mereka sendiri. Pendekatan berfokus pada pembelajaran kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif. Itu siswa memiliki hari sekolah yang lebih singkat dan tugas rumah yang sedikit, memungkinkan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik. Kemudian yang kedua itu negara Singapura. Itu pendekatan yang mereka gunakan adalah sistem pendidikan Singapura itu diakui secara global karena standarnya yang ketat dan kesuksesan yang konsisten dalam penilaian internasional. Sistem ini menerapkan pendekatan yang kuat pada pendidikan, yaitu matematika dan sains. Bagaimana dengan metode pengajarannya? Metode mengajarnya Singapura menggunakan kurikulum yang terstruktur dan konferensif. Guru menekankan keterampilan pemecahan masalah dan aplikasi dunia nyata. Sistem ini mendorong pendekatan yang disiplin dan kerja keras, mempersiapkan siswa untuk bersaing secara global. Kemudian yang ketiga itu Korea Selatan. Itu pendekatan Korea Selatan memberikan nilai tinggi pada pendidikan dan pada siswanya secara konsisten meraih prestasi tinggi di dalam peningkatan internasional. Sistem ini dikenal karena fokusnya yang instan pada pencapaian akademi. Kemudian metode pengajarannya yaitu ruang kelas di Korea Selatan itu sering ditandai dengan jam panjang dan fokus pada hafalan. Dan guru memainkan peran sentral dan kegiatan ekstrakurikuler juga ditekankan untuk memastikan pendidikan yang menyeluruh. Kemudian yang keempat itu negara Kanada. Untuk pendidikannya yaitu pendekatan yang digunakan yaitu sistem pendidikan Kanada itu dipuji karena inklusivitas dan komitmennya terhadap keberagaman. Dan ini menempatkan pendidikan pada pengembangan secara holistik dan bertujuan untuk membentuk individu yang berkepribadian. Metode pengajarannya yaitu ruang kelas Kanada itu memprioritaskan keterlibatan siswa untuk pemikiran kritis. Sistem pendidikan menghargai pembelajaran berbasis pengalaman dan guru sering memasukkan contoh dunia nyata ke dalam pelajaran mereka, dan metode penilaian mencakup campuran ujian praktik dan presentasi. Kemudian yang kelima yaitu Jepang, yaitu pendekatan sistem pendidikan Jepang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan metodologi modern, dan ini memberikan signifikan pada disiplin, rasa hormat dan etika kerja yang kuat. Metode pengajarannya yaitu ruang kelas di Jepang menekankan intrusi atau dipimpin oleh guru dan kegiatan kelompok.
Dan pendidikan tidak hanya bersifat akademisi, ada fokus pada penilaian norma dan sosial dan harapan tinggi terhadap perilaku dan kinerja berkontribusi pada kesuksesan dan akademisi Jepang. Dan untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan yaitu setiap negara ini memiliki kekuatan uniknya dan mencerminkan konteks budaya sosial dan sejarah yang beragam, dan sementara beberapa menekankan pembelajaran yang individual dan kreatif, yang lain memprioritaskan disiplin dan standar akademisi yang ketat.